Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kicomania dengan gua. Kali ini gua lagi sama Pak Haji Lukman sama Mang Jujun, asistennya. Nah kebetulan kan kemarin Pak Haji banyak apa ya pertanyaan ke saya dari Kicomania. Bang, tolong dong tuh dikulik tuh apa ya terah-terahnya ternakan Pak Haji kan selama ini katanya banyak terah-terah jawara yang diternakan di penangkarannya Pak Haji. Nah, Kicomania ini pengen tahu nih Pak Haji, itu yang saat ini ada di penangkaran Pak Haji itu siapa aja sih murainya? Ya kalau dari terah mungkin yang sempat populer belakangan ini kan si Rencong ya. Rencong, oh iya iya. Rencong kan itu udah mungkin pernah dulu di Press Cup, kemudian di ya piala-piala lain lah gitu kan pernah juga masuk lah gitu. Kalau Rencong yang paling mungkin belakangan ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya ada yang lain lah, ada kayak seperti Misteri, kemudian cuma ganti nama-namanya kan banyak yang saya samarkan. Karena kita pengen apa ya, kadang-kadang kan khawatirnya dengan terah itu membawa beban kepada anaknya juga, kepada si perawat, kepada semua pihak. Jadi ya banyak yang saya nggak keluarkan nama aslinya lah gitu, jadi dirubah. Tapi kan kelihatan nanti di hasilnya lah gitu, di anakannya seperti apa. Nah itu yang berkualitasnya seperti apa, itu yang kita kita pertahankan ya, atau menjadi ini kita lah, target kita lah. Nah makanya dengan tandem saya nih Kang Jujun ini yang udah pengalaman juga di di penangkaran, dan juga dia tahu cara mengawinkan atau beternak lah, breeding ya, dari mulai kawin silang, ngelihat kualitas jantan dan cari kualitas betina, kemudian kayak sekarang nih lagi modelnya yang lagi disukai yang seperti apa gitu. Itu Kang Jujun ini karena sehari-hari di kandang memantau gitu, jadi ketahuan oh ini jantannya begini karakternya. Karena kita juga memilih bukan, artinya gini, jantan itu kan bukan hanya sekedar juara. Kalau juara kadang-kadang ya itu rezekinya juara lah. Kalau kita kan ngelihat kualitas burung, kadang-kadang burung yang berkualitas juga belum tentu bisa juara. Tapi kan kita melihat yang kualitasnya dulu, kualitas jantan sama kualitas betina. Nah, tapi persilangan itu yang diulik dalam bahasa di seni. Makanya saya bilang nih Kang Jujun ini saya sebut sebagai seniman. Seniman burung, bukan penangkar atau peternak burung. Saya lihat seniman karena dia sangat menikmati ya kan. Kalau seniman itu menikmati pekerjaannya, kemudian juga membuat menjadi sebuah seni ya. Jadi anakan harus begini, yang model begini, yang model lurus, yang model macam-macam lah di suaranya. Nah dia tuh ngulik terus. Makanya kalau anakan di KBF itu jantannya satu generasi atau katakanlah satu rangkaian, biasanya betinanya satu sama. Nanti berikutnya diganti lagi karena hanya ingin menemukan pola-pola yang kira-kira yang lebih menarik atau lebih pas pada masanya. Kayak sekarang itu tuh. Nah ini Kang Jujun, makanya saya bilang ini seniman gitu. Jadi intinya membaca karakter ya. Tapi basicnya tadi emang diperlukan ya, basic burung-burung terah jawara tadi ya. Nah terus Bang Jun, katuranggan kan banyak nih Kicomania yang katanya ngelihat murai yang bagus tuh seperti ini loh, katuranggannya seperti ini loh. Nah kalau menurut Mang Jujun sendiri gimana? Katuranggan murai yang bagus itu yang seperti apa sih? Kalau dari fisik sih itu hanya apa ya, bikinan penghobi aja. Bikinan penghobi. Sekarang ada yang paruhnya kecil, bodi kecil, volume bisa di atas yang bodi gede. Kan tetap kalau kita suara kan nggak kelihatan. Kayak penyanyi aja kan. Iya benar-benar. Dia belum tentu. Malah yang kecil volumenya. Candil itu badannya kecil, tapi suaranya melengkingnya kencang. Yang bagus kan biasanya yang kecil-kecil mah. Yang apa tuh? Tinggi lah itunya. Kalau istilah di burung tembus. Iya. Tapi persentasi apa ya?
terah itu, keturunan dari burung-burung jawara itu persentasinya berapa persen sih kira-kira nih menurut pengalaman Mang Jujun sendiri, bisa menurunkan terah yang bagus juga buat anak-anaknya itu berapa persen sih? Biasanya sih kalau teori ya, teori tapi nggak selamanya. Iya benar. Kalau dipraktekin lah, istilahnya mah jauh juga. Cuman kan kalau di breeding, kalau misalkan A B baru ketemu nih, jantan betina nggak ada hubungan darah sama sekali, itu hasilnya masih diraba-raba. Oh gitu. Kedua baru agak kelihatan. Nah yang peak itu biasanya turunan ketiga kita udah bisa pegang. Kalau ini dikawinin sama ini, kita udah ngebaca apa hasilnya pasti kayak gini. Oh berarti di F3-nya? Di F3-nya biasanya udah kegambar lah kalau ini dikawinin. Makanya kalau pertama ngawinin lah nggak ada yang jago, kecuali kalau udah ring kita nih, udah ring kita semua nih, kita punya gambaran. Bukannya kita jago kalau ini kawin ini bakal gini, bukan. Cuman kita kan udah ada track record dari indukannya. Oh ya, berarti tadi otomatis kembali lagi ke track record indukan yang udah tadi Mang Jujun raba gitu ya. F3 dari F3 biasanya udah bener-bener kita itu kalau ini kawin ini bakal kayak gini nih, atau pengen bikin yang kayak gimana, volume yang agak gimana, gaya kayak gimana. Nah dari yang ketiga udah bisa kegambar. Nah cuman ya, ternyata kita dapat ilmu baru nih dari Mang Jujun. Ternyata kualitas atau terah indukan jawara itu sangat ngaruh. Cuman biasanya bisa kelihatan itu di terah ketiga atau di F3-nya. Nah itu menurut pengalaman pribadi Mang Jujun sendiri mungkin ya. Iya kan, makanya kan ada nih bapaknya jawara nih, jawara ya. Begitu diternak anakannya nggak nampil kayak bapaknya. Kan itu berarti kan gen bapaknya itu kan belum benar-benar ketemu. Ketemu. Nah nanti ketemunya tuh di F3-nya biasanya keluar lagi. Makanya kalau peternak penangkar yang ngerti, si jelek apapun dari indukan kualitas nggak bakalan dia keluarin. Dia membawa tapi nggak kelihatan lah. Apalagi kalau kita tambah dengan teori yang sebutan inbreeding. Inbreeding ya. Kita itu saya pernah dengar dari ayam Bangkok tuh. Kira-kira gitu. Sama di yang namanya di unggas bird atau poultry itu teori inbreeding itu ada. Iya benar. Sama di perkutut juga kan, saya dulu kan lama tuh di perkutut. Makanya saya heran tuh biasanya nih kalau yang udah senior nih, kok bisa tahu nih sama ini. Ini ada burung pasti ya. Ini kalau diketemu ini pasti anakannya gini. Kalau mau anakan kayak gini, ini induknya yang ini ambil. Saya kan bertanya kenapa bisa tahu. Ternyata pas saya lihat di data kan kalau perkutut kan rapi tuh, ada kitirnya kan lengkap. Ternyata itu udah ternakan dia semua, jadi dia udah bisa ngebaca. Baru saya ngerti di situ. Iya berarti Pak Haji, karakter burung jawara itu emang penting sekali dong Pak Haji kalau seperti itu tentunya. Iya, penting, tapi ya itu tadi yang lebih penting lagi sebetulnya kita men-trackingnya. Men-tracking ya, bisa men-track bahwa ini, karena gini yang saya sering ulang bahwa di dalam setiap keturunan itu tidak semua hasilnya sama. Ada yang sifatnya dominan, ada yang sifatnya resesif. Kalau dalam gen, gen dominan dan gen resesif. Nah, untuk melihat gen dominan, gen resesif yang tadi maksudnya Mang Jujun sebutkan itu, tentu dia harus melihat yang kita pilih adalah yang gen dominannya. Gen dominan artinya kan dominan bapaknya, meskipun katakanlah bunyi atau juaranya belum, tapi dia dari gen sebenarnya udah kelihatan. Nah, belum tentu langsung keluar di F1. Bisa kadang-kadang ada yang kelihatan dari F1. Tapi ini gen ini harus kita tahan. Gen dominan. Kalau gen resesif ya udah otomatis dia rendah sekali kan. Kan kalau gen itu kan kira-kira kan ada XX, YY gitu. Jadi ada berapa peluang tuh, ada 16 kemungkinan kalau kombinasinya kan. Nah itu kalau kombinasinya 16 berarti kan ada yang resesifnya sekitar 4 dari 16 gitu kan. Jadi sekitar itu. Nah yang dominan juga ada yang mengah. Nah ini yang dilihat, itu yang saya bilang seniman itu, karena di burung itu kan seni juga. Si seniman ini yang Jujun itu bisa ngelihat, katakanlah kita si rencong ya. Kemarin kita berdiskusi tentang anakan rencong yang betina. Kita bahas ini dominannya apanya.
Karena si rencong kan dikawinkan dengan betina yang lain, yang bukan rencong kan. Iya. Kita lihat ini dominan bapaknya apa enggak gitu kan, kita ingin ngambil yang dominan bapaknya. Iya, benar. Dominan bapaknya enggak, itu dilihat dari mulai tadi katurangga, volume, gaya. Oh ya ini kira-kira sekian persen mirip, gitu kan mirip. Udah kita tahan. Kalau kita lomba belum tentu juga hasilnya juara, belum tentu. Tapi gennya itu yang kita tahan. Nah, dari betina itu. Nah, kemudian kita turunkan lagi. Nah, tadi baru dapat laporan sudah ada Pak anaknya lagi. Berarti udah cucunya itu ya. Iya. Cucunya rencong. Jadi F1, F2 tuh ya. Nanti kita turunin lagi. Kita tuh sampai mempelajari itu. Dan nanti baru kita naikin lagi ke atas inbreeding, itu baru ada ketemu gitu kan. Oh, ini kira-kira mirip 90% lebih dari bapaknya, bisa sampai 95%. Itu kalau inbreeding ya, kalau kita bisa naikin ke atas. Kalau umur si kakeknya masih ada gitu kan. Makanya kita buru-buru tuh bikin F1, F2, F3, kemudian naik lagi ya. F1, F2. Nah, makanya orang sering oh ini F3, F3-nya dari mana belum tentu. Kalau kita kan harus ada trackingnya. Kalau nggak ada tracking nggak kelihatan sebetulnya F1, F2, F3 gitu. Itu istilah di para pemain aja, ini F3. Aduh, nggak tahu dari mana. Kita sih sering ketawa, ini tahu dari mana di F3 ya. Kalau kita kan ada tracknya. Oh, ini si anak kan ini gitu situ. Karena emang yang rapi masalah tracking dia emang diperkutut ya. Iya, rapi. Karena dia apa kitirnya itu ya. Kitir. Ada kitir. Oh, Jadi ya sampai ke turunan ke-5 kalau nggak Iya, salah. benar. Jadi Ada datanya ya. nah, sekarang di KBF ini memulai berusaha untuk seperti itu ya. Jadi emang kerahnya jelas Iya. gitu ya. Nah, cuman ya ternyata gosip di luar tuh benar. Jadi jangan khawatir. Ring-ring KBF ini emang benar-benar seperti Pak Haji bilang tadi, indukannya emang burung-burung jawara, salah satunya rencong. Nah, jadi kicomania jangan khawatir karena anak-anakan yang dikeluarkan juga melalui apa ya, pemilihan yang ketat dari Mang Jujun sendiri. Jadi emang jangan khawatir lah, 100% ini. Terus Pak Haji, masalah ini Mang Jujun, perubahan cuaca ya. Kan perubahan cuaca ini banyak icomannya juga yang tanya ke saya, Bang, tolong dong cari informasi nih. Kenapa ya burung-burung ternak tangkaran gua ini penyakitnya sekarang ini lemah katanya, gampang gemuk kalau cuaca dingin. Nah, kalau Pak Haji sendiri itu ada ini nggak? Ngalamin nggak hal seperti itu? Ya, dulu saya kan awalnya kan memang dari penangkaran ya. Iya. Terus dulu tuh juga terus terang awalnya kan penangkaran itu penangkaran kita itu agak kurang dapat matahari, dan itu rata-rata lah umum lah penangkar itu kan, meskipun kandangnya ukurannya cukup besar, tapi karena nggak kena matahari itu otomatis berlemak. Awal memang agak pusing tuh kita tuh nanganinnya kan. Cuma pada saat mulai terjun di lomba, saya sering menemukan juga burung lomba itu juga berlemak. Nah, dari situ saya pikir, kemudian saya cobalah berpikir tentang bahwa sebetulnya berlemak itu kalau saya sebagai orang pangan itu karena A, karena B, karena C, maka mengatasinya harus begini kan gitu. Maka saya cobalah dibuat pakan ya, dalam hal ini ya kita dalam pur ya, dalam bentuk pur yang bisa mengantisipasi itu. Dulu awalnya di burung lomba. Nah, itu kalau burung lomba kita kasih pur itu ya, pur KBF ya. Nah, itu kemudian dia cepet tuh hilangnya si lemaknya. Kan kalau di burung lomba sih sedikit berlemak ketahuan. Jadi buru-buru kita kasih itu hilang gitu kan. Jadi tidak hanya dijemur bentang, kata orang jemur bentang terus ya supaya kebakar lemaknya. Lemaknya di dalam gitu, bukan di luar. Nggak ngaruh. Jadi sebenarnya harusnya di dalamnya kita robah gitu kan. Nah, itulah yang kemudian ketemu gitu. Nah, terus punya masalah dulu kita juga di KBF ya, Mang Jujun tuh waktu awal-awal gabung dengan saya punya burung yang kebetulan ini indukannya bagus sekali. Dia pernah menghasilkan anakan yang mungkin ya dulu sempat fenomenal ya, namanya si makam-makam itu, yang dulu pernah berkali berlawanan head to head dengan burung fenomenal juga di Indonesia yang ya punya almarhum Haji Karto lah, CMS gitu kan. Itu kita punya terah gitu, sempat head to head berapa kali dia bisa menang, bisa mengalahkan. Indukannya itu masalah, punya lemak gitu kan. Wah, udah lemaknya mungkin membatu kali ya, udah keras gitu kan. Nah, saya ya Mang Jujun mungkin dengan tanggung jawabnya dan dengan ilmunya mencoba beberapa teknik, nggak ketemu.
dalam tanda petik ya terakhir mungkin melihat pur kita nyoba tuh pakai pur KBF. Gimana tuh ceritanya Mang Jun tuh dan pakai pur KBF dulu? Iya kan ceritanya mah kebetulan lah ya, nggak benar-benar fokus. Ngambil kan sini kan kandang berapa ya, hampir 20 tapi nggak terisi kan pertama masuk. Iya. Cuman burung nggak ada yang istilahnya benar-benar fighter lah. Burung kebanyakan dia paling terbang sana kemana. Ternyata pas dicek hampir semuanya ngelemah. Hampir semuanya ngelemah kan. Istilahnya kendala lah, istilahnya di ternak di gunung lah. Iya, dingin cuaca ya, kan udah beda, apalagi udah musim hujan bro. Dia kan naluri burung ya. Kalau di alam liar kan bisa dia terbang kemana-mana. Di situ kan pakan udah tersedia lengkap. Dia cuman makan doang, dia makan doang udah pasti ngelemak. Nah pas saya nyoba 3 ekor lah betina itu diambil, masukin sarang gantung. Saya pernah konsultasi juga ke dokter hewan, diliatin, malah dia nyaranin nggak usah, kasihan katanya. Jangan dioperasi lah, ya burung kecil udah mikirin apa tuh recovery-nya katanya, udah obat bius apanya lah segala macam, kasihan lah. Lagi ya. Mendingan pikirin aja lah caranya. Gimana nih dari asupan diet pakannya atau gimana. Saya coba nih pakai pur, sama sekali nggak pakai cuman di air minumnya kasih vitamin. Saya liatin istilahnya kalau ada yang sebagian dia kuat makan pur doang, ada yang agak merinding. Kalau kelihatan agak payah, kita kasih jangkrik maksimal 3. Asal ngisi doang, asal ada yang masuk doang. Nah kita cek pas umur 3 hari, perutnya yang gede itu langsung ngepes. Cuman lemak kuningnya masih ada. Ya. Cuman tipis lah. Mulai berkurang. Lanjutin lagi sama kayak di penjemuran juga. Cuman penjemurannya nggak langsung kena matahari. Jadi atasnya ditutup kerodong. Jadi dia dapat panas doang. Ya. Nggak langsung matahari. Pas hari kelima, yang 3 itu udah benar-benar habis. Cuma 5 hari? Bersih udah 5 hari. Nah yang agak parahan 7 harian. Nah, ada lagi yang lebih parah sampai segede benjolan gitu ya. Kalau yang udah benar-benar parah kan dia udah dipegang aja keras. Ya benar-benar. Si Suneo ini yang bapaknya makam tadi. Kalau yang itu saya terapinya tuh sampai benar-benar habis itu 3 bulan. Hanya pakai pur itu ya, nggak pakai apa-apa ya? Tanpa operasi, tanpa efek. Seperti apa yang Jun? Purnya bisa lihat nggak? Ini nih foto, purnya ya? Oke, biar kicauannya tahu nih. Ternyata ini termasuk apa ya? Reaksinya cepat kicauannya. Jadi dan nanti kita akan cantumin foto-fotonya. Ternyata hanya pakai pur KBF ini, lemak tadi itu yang masih belum parah kata Mang Jujun sendiri, dan nanti kita cantumin di description foto-fotonya. Dalam 5 hari itu bisa hilang kalau yang masih belum parah, dan tadi kebetulan ada yang parah sampai udah keras gitu, itu 3 bulan. Nah tapi tanpa apa ya, pakan lain, tanpa obat lain, cuman pakai pakan ini. Nah ini boleh dicoba nih kicauannya, apalagi yang murai-murainya kan apa ya, penyakit murai itu nggak jauh dari lemak ya Pak Haji ya, pasti dah apa burung-burung fighting itu seperti itu rata-rata. Nah makanya ini boleh dicoba, nanti bisa dicari nih pakan KBF. Iya sama, termasuk burung lomba juga, karena kenapa cepat berlemak. Waktu mau lomba kan dia hajar extra feedingnya, jangkrik, rokok, ada yang pakai ulat Hongkong, ulat Jerman, waduh lemak semua karena supaya panas maksudnya kan. Setelah lomba didiemin di kerodong, kemudian di kandang bulat gitu kan beberapa hari supaya drop. Padahal dia kan lemaknya nggak habis, ya udah pasti berlemak itu. Apalagi kalau burung-burung lomba yang nggak terbiasa dipakai umbaran ya, cuma pakai ya udah itu peluang lemaknya tinggi. Makanya disitulah pentingnya menggunakan pur ya dalam
kesehariannya. Makanya disebutnya sebenarnya jangkrik roto itu kan ekstra puding. Ekstra puding, benar. Artinya ekstra itu kan tambahan. Tambahan, ya. Sebenarnya pakan utamanya harusnya kalau lomba itu jadi nyukur. Sekarang kebalik. Sekarang itu kan kebalik. Justru ekstra pudingnya menjadi makanan utama. Ukurnya. Nah, makanya nggak heran kalau sekarang banyak yang saya tanya jangkriknya berapa? 20. Waduh. Berapa lagi? 40 gitu. Waduh. Itu kan benar-benar terbalik kan. Sekarang kita robah sebetulnya. Justru itu supaya menghilangkan lemak itu. Lemak gitu. itu sendiri ya. Oke. Satu lagi Pak Haji nih, sebelum penutup nih. Satu lagi, tolong dong kasih, ini ada yang tanya nih, Kicomania. Pak Haji, kasih dong satu tip atau dari Mang Jujung juga, cara memilih trotolan. Trotolan ini pengalaman pribadi dah. Pengalaman pribadi salah satu cara memilih trotolan yang mungkin kedepannya akan bisa perfect, nampil di lapangan. Gampang, cuma satu, ya terah induknya aja. Terah induknya aja. Oh, oke. Terah induknya. Nah, cuman ya. Satu ilmu dari Mang Jujung, ternyata kembali lagi. Kalau mau nyari trotolan, terah induknya. Dan kalau nggak mau repot bisa ke KBF. Oke, Pak Haji. Video indukannya ada. Iya. Indukannya ada di Jadi emang terjamin ada buktinya lah, ada terahnya. Oke Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya Mang Jujung. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi Kicomania. Kita dapat tambahan ilmu yang banyak tadi, dapat masukan cara ngatasin burung berlemak, cara milih trotolan. Nanti kalau mau tahu lengkapnya, kalau mau trotolan saya cantumin juga nomor teleponnya Mang Jujun, bisa langsung hubungin dia, orangnya asik kok. Oke?